Praise God. Haleluya. I'm happy to be here today. Thank you, Pastor Eva, for this invitation. Saya sangat bersuka cita hari ini dan terima kasih kepada Pastor Eva untuk undangannya. Today, we're going to look into God's will, which is healing. Dan hari ini kita akan melihat bahwa ada satu kehendak Tuhan dalam hidup kita, yaitu salah satunya adalah kesembuhan. We read in John 10, verse 10, and we see that the enemy comes to kill, steal, and destroy. Injil Yohanes pasal 9 ayatnya yang ke-9. Anything that comes to kill, steal, destroy is not from God. Sesuatu yang datang yang membuat kita kebingungan ini bukan berasal dari Tuhan. Sickness kills, sickness steals health, sickness destroy. So we know that this sickness is not from God. Sakit penyakit ini juga bukan berasal dari Tuhan. I really thank God that He sent Jesus Christ. Saya sangat bersuka cita dan berterima kasih kepada Tuhan sebab Dia telah mengirim Yesus Kristus. In John chapter 10, verse 10, it says, Jesus Christ came that we might have life and have life abundantly. Yohanes pasal 9 ayat 9 pasal 10 ayat 9 di sana dikatakan bahwa Yesus datang untuk memberikan kita hidup di dalam kelimpahan. If God did not send Jesus Christ, Satan would have rampaged the world, killing, stealing, and destroying. Sehingga Yesus dikirimkan oleh Tuhan untuk memberikan kita kehidupan, tetapi iblis itu membunuh, mencuri, dan membinasakan. But thank God He sent Jesus Christ to stop and destroy the works of Satan. Sekali lagi kita sangat bersyukur kepada Tuhan sebab Dia mengirimkan Yesus Kristus bagi kita sehingga Dia menghentikan pekerjaan iblis yang merusak. I thank God because if we read 1 John chapter 3 verse 8, we'll see here that one of the reasons why Jesus Christ came was to destroy the works of Satan. Kita membaca dalam Injil Yohanes, yaitu di sana juga dikatakan bahwa salah satu tujuan Tuhan untuk datang, Bapa mengutus Yesus untuk datang, yaitu memutuskan pekerjaan daripada iblis. From Genesis to Revelation, we see God always healing people because He's a good God. Di dalam kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita selalu melihat bahwa Tuhan ingin menyembuhkan sebab Dia adalah Allah yang baik. In Exodus chapter 15, verse 20 or 26, He told His disciples, I am the Lord that healed thee. Di dalam kitab Keluaran juga dikatakan bahwa akulah Tuhan yang menyembuhkan. Because He's a good healer. Karena Dia adalah sumber kesembuhan. You see, God is a good God. Kita melihat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik. It is not God that is giving you sickness. It is not God that is making you sick. Bukanlah Tuhan yang membuat saudara sakit. Bukanlah Tuhan yang memberikan engkau penyakit. God does not have sickness to give. Tuhan tidak memberikan penyakit untuk memberi bagi kita. So one lie the devil tells believers is that, well, you don't know, maybe this sickness is from God. Dan salah satu kebohongan yang iblis katakan bagi kita adalah dia mengatakan bahwa sakit penyakit itu dari Tuhan. No sickness is from God. Tidak ada satu penyakit pun yang berasal dari Tuhan. And that's why God always wants to make us well. Dan itulah juga alasan bahwa Tuhan ingin membuat kita baik, merasa baik. He says that you may prosper and be in good health. Dan Dia sangat rindu untuk membuat hidup kita baik dan memiliki kehidupan yang luar biasa. That is God's will for His children and for us parents. That's what we want to see our children do. Prosper and be in good health. Dan itulah juga kerinduan Tuhan, yaitu membuat kita baik dan kita sehat. So we see in Acts chapter 10, verse 38. Kisah Para Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-38. We can read that, Acts chapter 10, verse 38. Kisah pasal 10 ayatnya yang ke-38. I will read in Indonesian. Yes, please.
Kisah 10 ayatnya yang ke-38. Yaitu tentang Yesus Kristus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Amen. He went about doing good, healing all those who were sick and oppressed of the devil. He went about doing good. Dia melakukan hal-hal yang baik. And you see, that was the mission of Jesus. He went about healing all those who were oppressed of the devil. Dan apa yang dilakukan Yesus itu yaitu melakukan kesembuhan. For God was with him. Sebab Tuhan mengurapi dia. So we see that because Jesus Christ is alive today, he is still the same yesterday, today, and forever. Dan itulah Yesus. Dia tetap sama kuasanya hari ini, kemarin, bahkan sampai selama-lamanya. The power to heal is still there today. Dan yang harus kita lakukan adalah percaya kepada dia. The good thing is that God has delegated this power to us as Christians, that we go out in his name and heal the sick. Dan Tuhan memberikan kita kuasa di dalam namanya sehingga kita bisa menang atas segala sakit penyakit. I sometimes tell my friends, if Jesus Christ is here in person, one of the things he will do is to heal the sick. Apabila Yesus Kristus ada di pihak kita, maka salah satu yang dapat kita lakukan yaitu kita dapat menyembuhkan sakit penyakit. The good thing is that Christ is in us, working through us, living through us, and that power is still available to heal the sick. Dan hal yang baik itu yaitu Yesus Kristus ada di dalam kita, memberikan kita kekuatan sehingga memberikan kita kekuatan kesanggupan untuk menyembuhkan sakit. Now we're going to see some miracles that Jesus performed in the book of Matthew. Kita akan melihat ada mujizat yang Tuhan lakukan di dalam Injil Matius. We're going to see the will of God in Matthew chapter 8. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-8. If we start from Matthew chapter 8, from verse 1 to verse 3, please. Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. I will read in Indonesian. Yes, please. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepada dia, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Amin. There it says, this man was full of leprosy. This man had leprosy. Ada seorang yang sakit kusta. And he came to Jesus and said, if you are willing, heal me. Dan kemudian orang ini datang kepada Yesus dan dia berkata, apabila engkau menghendaki Tuhan, aku akan sembuh. Jesus Christ said, yes, I am willing. He touched him and made him well. Dan Yesus berkata kepadanya, iya, aku menghendaki supaya engkau sembuh. Lalu dia menjamah orang itu. So we see here that healing is God's will. Sehingga kita mendapatkan dari ayat ini bahwa kesembuhan itu adalah kehendak Tuhan. You see, one mistake people make something, say, oh, when God is willing, when God is ready, God will heal me. Sehingga saudara, kita bisa tahu kapan Tuhan akan menyembuhkan aku. Tuhan sangat menghendaki hal itu bagi saudara. I've come to let you know that healing is right now. Saudara, bahwa kesembuhan itu adalah hari ini, sekarang bagi kita. When this man came, he met Jesus, he received his healing. Dan ketika orang ini menemui Yesus, kemudian dia menerima kesembuhan dari dia.
I believe I can say this. God does not like sickness. God hates sickness. We need to cast, that's why he wants to heal people. Tuhan tidak suka melihat kita sakit sebenarnya, dan itulah sebabnya dia rindu menyembuhkan saudara. You see, many times, Bible says Jesus was moved with compassion when he saw the people that were all sick. Dan dimanapun Yesus, dia selalu menjumpai orang-orang banyak, di mana dengan penuh kesabaran dia menyembuhkan mereka yang dalam keadaan sakit. This chapter we are reading today, Matthew 8, is full of testimonies of God's healing power. Dalam Injil Matius pasal 8 ini sangat banyak kesaksian-kesaksian banyak orang yang disembuhkan. We're going to go to the next story in this chapter also, the healing of the centurion servant. Dan kita akan melihat dalam kisah yang lain. Please let's read from verse 5 to verse 7. Dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang pria mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Amen. Amen. So we see the story here. This man says, "Oh, my servant is sick. Come and heal him." Dan ini ada sebuah kisah dari seorang hamba di mana anaknya sakit, kemudian dia datang menemui Yesus dan Yesus menyembuhkan dia. What was Jesus' reply? He says, "Yes, I will come now and I'll come healing." Dan apa yang dia katakan? Ya, aku akan datang dan memberi kesembuhan. He didn't say, "Oh, I'll come next 3 months to come and heal him." Dan ini kemudian dia datang dan kesembuhan itu datang bagi dia. So we see that healing is now. I will come now and heal him. Dan kita mendapatkan bahwa kesembuhan itu sedang terjadi sekarang. Mari datang, kesembuhan itu sedang terjadi. Let's read some more stories. Let's go to verse 14 of the same Matthew chapter 8. Matius pasal 8 ayatnya yang ke-14. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. We're going to read to verse 17. Ayat 15 sampai 17. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amen. We see here that first thing he did was to heal Peter's mother-in-law of high fever. Kita melihat di sini ada sebuah kisah dari mertua Petrus yang sakit demam. She was so sick that when he touched her, she was made whole. Dan kemudian ketika Yesus melihatnya, dia menjamahnya dan kesembuhan itu terjadi untuk dia. So today, right now, I speak words of healing to everyone who is sick with fever. Be made whole in the name of Jesus Christ. Amen. Dan hari ini saudara, aku perkatakan perkataan firman ini, yaitu bagi saudara yang mengalami sakit penyakit, demam pada tubuh saudara, dalam nama Yesus kesembuhan itu terjadi bagi saudara. You know, one thing that is very important for us to see healing is faith. Dan hal yang terpenting bagi kita untuk kita memperoleh kesembuhan yaitu iman. We see in the story before this with the centurion servant. Dan kita mendapatkan dari kisah ini pada ayat-ayat yang sebelumnya. He told Jesus, "You don't have to come to my house. Just say the words and my servant will be well." Dan dia hanya menyampaikan perkataan iman dan kesembuhan itu terjadi. And you know what? Jesus Christ spoke the word, and that same second, his servant was made whole. Yesus hanya menyampaikan perkataan firman, kemudian kesembuhan terjadi. There's a woman in the Bible called the Syrophoenician woman. Dan kesembuhan ini juga terjadi bagi wanita ini. She was a woman whose daughter was sick, and she came to meet Jesus.
Dan anak dari perempuan juga yang sedang sakit kemudian datang menjumpai Yesus, juga mengalami kesembuhan. When Jesus spoke the word, her daughter was made well in the city she was living in. Dan kemudian ketika Yesus menyampaikan perkataan firman, ini menjamah mereka juga. So when it comes to healing, there's no distance. The power of God can touch you in whatever nation you are right now, and you'll be made whole. Kekuatan kesembuhan itu tidak dibatasi oleh keberadaan kita. Dan dimanapun saudara saat ini, kesembuhan itu bisa terjadi, menjangkau saudara. In the book of Psalms, it said he sent his word, and his word brought healing. Dan dalam kitab Mazmur dikatakan, dia mengirimkan firman-Nya dan kesembuhan itu terjadi. Psalm 107 verse 20, if in case we want to reference it. Mazmur 1 ayat 1 sampai 7. So, but we'll continue. God heals people because of his mercy. Tuhan menyembuhkan banyak orang sebab ini adalah apa yang dia rindukan. God heals people just to show them, I love you. I'm a good God. Tuhan menyembuhkan banyak orang hanya untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka dan Tuhan rindu memberikan kesembuhan bagi mereka. But what we need to have is faith. Faith is what we used to receive from God. Dan hal yang sangat kita butuhkan yaitu hanyalah iman. Sebab dengan iman kita akan menerima sesuatu dari Tuhan. The woman with the issue of blood, she said to herself, if I could touch the hem of his garment, I'll be made whole. Wanita yang sakit pendarahan, dia berkata, kalau aku bisa menjamah jubahnya saja, maka aku akan sembuh. And when she touched Jesus Christ, her sickness left her. Why? Because she had faith that if she touched Jesus, she'll be made whole. Ketika aku menjamah Yesus, maka kesembuhan itu terjadi sebab dia punya iman. Dan ketika dia menjamah Yesus, kesembuhan itu terjadi. Blind Bartimaeus had faith that once Jesus passed his side, Jesus could heal him. Hanya miliki saja iman, sebab apa yang ketika Yesus melihat kita memiliki iman, maka kesembuhan itu terjadi. And when he heard Jesus was passing by, the Bible says he cried out, Jesus, Jesus, thou son of David, have mercy on me. Dan ada seseorang yang berteriak-teriak memanggil Yesus, Yesus, anak Daud, sembuhkan aku. Even when people were telling him, keep quiet, he kept crying out all the more. He kept crying out until he got his miracle. Orang-orang berkata kepada dia, jangan ribut. Tetapi dia terus berteriak sampai kesembuhan itu terjadi pada dirinya. In the book of Acts, we see Paul, when he was teaching, we saw miracles take place. Dalam buku kitab Kisah Para Rasul, Paulus melakukan mujizat. We see in one instance, he was teaching in the temple and there was a lame man listening to what he was saying. Dan ketika dia sedang mengajar di bait Allah, kemudian ada seseorang yang mendengarkan firman yang dia sampaikan. The lame man had faith in his teaching, and when Paul got to a place, he picked the man up, the man stood up, and he began to walk. Dan kemudian orang yang lumpuh ini kemudian mendengarkan firman yang disampaikannya, kemudian dia menjamahnya dan kesembuhan terjadi, dia bangkit. Why should we have faith that God will heal us? Mengapa kita harus memiliki iman? Sebab dengan itu maka kesembuhan akan terjadi. We have faith because he will heal us, because he sent Jesus to die for our sins and to provide healing for us. Sebab ketika kita memiliki iman, di situ kita akan percaya bahwa Yesuslah yang memberikan kesembuhan. He was bruised for our sicknesses. He was chastised for our peace. Sebab dia yang telah menanggung segala sakit penyakit kita. And the Bible says by his stripes we are healed. Dan firman Tuhan berkata, Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Jesus Christ was punished so we'll have peace. Yesus Kristus telah dihukum sehingga kita mendapatkan damai sejahtera dari Dia. He was so bruised, he was whipped, so that by his stripes, healing can be ours today. Dia menderita, dia dihina, dia dicambuk, dia sakit,
penuh dengan darah untuk menanggung segala sakit penyakit kita. And when you look at what Jesus Christ did, faithful, he was true. He never told us lies. Itulah yang Yesus lakukan. And you know what? He also told us that we too, we can lay hands on the sick and pray in his name and they will recover. Sehingga kita bisa berdoa, menumpangkan tangan bagi mereka yang sakit dan kesembuhan itu terjadi. He gave us, his disciples, power to cast out devils. He gave us power to manifest his kingdom here on earth. Dia memberikan kita kekuatan kuasanya sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya untuk dapat menyatakan kuasanya. I believe in miracles. I believe in healing because Jesus is the same yesterday, today, and forever. Aku percaya mujizat, aku percaya kesembuhan sebab Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. We had a meeting in a nation in Asia, and God healed somebody who was deaf in the ears. Dan kami telah mendengar bahwa di tempat-tempat yang lain Tuhan telah menyembuhkan ada seorang yang tuli telinganya. In that same meeting, he healed a lot of people with pain. Dalam sebuah pertemuan ibadah dan kemudian Tuhan menyembuhkan mereka. Jesus Christ went through pain, so you will not have pain in your body. Yesus Kristus telah membayar lunas segalanya sehingga saudara tidak memiliki lagi sakit penyakit dalam tubuh saudara. Don't pet sickness. Don't, oh, my sickness. Hate sickness. Reject it and get it out of your life. Jangan terus mempertahankan sakit penyakit itu dalam diri saudara, tetapi berdoa supaya sakit penyakit itu meninggalkan tubuh saudara. I hate sickness. I hate sickness. Aku tidak suka sakit. I don't like sickness one bit because it kills, steal, and destroy. Sebab Tuhan telah memberikan aku kebebasan, kesembuhan. So today, I'm going to pray for the next few minutes. Dan saya akan berdoa bagi kita semua. And I'm going to send healing words to you, and you receive healing in your body. Dan saudara, perkataan iman kesembuhan itu akan saya berdoa dan saudara menerima kesembuhan dalam tubuh saudara. Healing has already been provided. So receive from Jesus what he died for. Kesembuhan itu telah disediakan oleh Tuhan dan terima dalam iman saudara. I stretch my hands right now. And I pray for you. There's someone that is going to watch this video. You have breast cancer. I pray for healing in your body right now in the name of Jesus Christ. Dan aku mengangkat tanganku saat ini bagi saudara yang sakit kanker saat ini. Kesembuhan dari Tuhan itu terjadi dalam nama Yesus. Cancer, I command you in the name of Jesus Christ, leave her body right now in Jesus' name. Amen. Dan sakit penyakit ini pergi meninggalkan tubuh yang sedang sakit dalam nama Yesus. Amin. I pray for everyone, no matter the sickness, it is not greater than the name of Jesus Christ. Dan aku berdoa untuk setiap orang, tidak peduli sakit penyakit apapun yang sedang saudara alami, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. God has exalted the name of Jesus Christ above all names. Sebab Yesus Kristuslah yang punya segala sesuatu. So I command you sickness, whatever your name might be sickness, command you leave now in the name of Jesus Christ. Sakit penyakit apapun itu sembuh, tinggalkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. I command diarrhea, go in the name of Jesus Christ. Dan penyakit diare sembuh dalam nama Yesus Kristus. I command arthritis, and I command every pain in your leg and joints and ankles, go right now in the name of Jesus Christ. Dan sakit penyakit di setiap persendian lututmu ataupun kakimu sembuh dalam nama Yesus. I pray for you right now that the power of God will touch you and make you whole. Dan aku berdoa bagi saudara semua, kiranya kekuatan kuasa Tuhan itu memberikan engkau kesembuhan dan pengharapan. Why I love Jesus is because he heals physically, spiritually, and emotionally.
Dan Yesus akan berikan engkau kesembuhan secara roh ataupun emosional, saudara. I pray for everyone with a broken heart, for whatever reason, Dan bagi saudara yang sedang terluka hatinya, that the power of God touches you right now and make you whole. kiranya kuasa Tuhan menjamah saudara malam hari ini, memulihkan saudara. For those who have lost loved ones, I pray for healing in your heart in the name of Jesus Christ. Dan bagi saudara yang kehilangan orang yang engkau kasih, aku berdoa kiranya pemulihan dari Tuhan itu terjadi atas hidupmu. I rebuke every spirit of depression. Go and never return in the name of Jesus Christ. Dan setiap roh depresi, aku berdoa pergi dalam nama Yesus. I pray that God will fill you with his joy right now in the name of Jesus Christ. Dan kiranya Tuhan memenuhi engkau dengan sukacita daripadanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Be blessed in Jesus Christ's name we pray. Amen. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saudara diberkati. Amin. Amen. So I want to thank you, Pastor, for this opportunity. I'm so grateful. And terima kasih banyak untuk kesempatan malam hari ini. Also, thank you so much, Pastor Tio, for the word of God. Very, very make us strong in the Lord. Thank you.